Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan. Kita sehat, kita kuat. Ya, saudara tambahin sendiri, aku pasti mampu. Amin. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian, kita menyembah Tuhan, dan kita dengar firman-Nya. Apa yang mau Tuhan katakan di akhir pekan ini. Haleluya. Wow. Siapa yang sedang lagi jatuh cinta ini? Amin. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Amin, amin. Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Haleluya. Berjalanlah bersama Tuhan. Milikilah iman yang sedemikian tidak tergoyahkan ya. Sebab tangan kasih Tuhan tersedia bagi Tuhan untuk selamanya. Kita cinta kepadanya. Amin, amin, amin. Buktikan. Tuhan minta cinta saudara dan mengasihi kepada siapapun. Semuanya milik-Mu. Amin. Ku persembahkan seluruh hidupku. Mari kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Benar Bapa, hanya Engkaulah tempat kami untuk berharap sepenuhnya. Kami tidak mau berharap kepada kekuatan kami sendiri dan kepada manusia, tetapi kami berharap kepada Engkau. Ketika kami berharap kepada Engkau, Engkau jadikan semuanya indah, pertolongan-Mu tepat pada waktunya Bapa. Siapapun bisa Kau utus buat kami. Amin, amin. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita sembah Dia. Bapa, terima kasih. Selamanya kami mau mencintai-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Glory. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat semua yang Kau berikan bagi kami adalah yang terbaik Bapa. Haleluya, haleluya.
Ajarilah kami terus ada di dalam kebenaran-Mu ya Bapa, agar kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, sehingga nama Yesus dimasyhurkan melalui perbuatan kami ini ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami terus menantikan akan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu inilah yang mengajar bagi kami, yang mendidik kami Tuhan untuk menjadi yang istimewa di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau duduk manis Tuhan untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu sekarang ke dalam Lukas ya. Ke dalam Lukas 10. Saya ambil dari ayat yang ke 30. Ayat 25 aja wis, supaya kita tahu apa sih yang Tuhan mau. Sampai ayat yang ke ini di sini dalam pembacaannya sampai ayat 37. Nanti ikut aja sampai ayat berapa gitu ya. Orang Samaria yang murah hati, judulnya sama nggak dengan punya saya? Pasti sama ya, satu cetakan kok. Satu punya saudara juga dari LAI? Betul, bukan dari yang lainnya. Orang Samaria yang murah hati. Dari judulnya aja sudah berbicara tentang kebaikan. Orang Samaria, saudara ingat orang Samaria ini orang apa? Orang yang berdosa. Kumpulan apa? Kumpulan orang-orang berdosa. Para wanita-wanita dursilah. Oh pelakor, bukan pelakor ini, pekerjaannya ini ya. Lebih dari pelakor. Yes, gak usah bahas itu Pak. Yuk kita ke firman. Loh ibunya sekarang gak usah, sudah tutup. Kita ke firman Tuhan ya. Itu Samaria itu kan zaman dulu, zaman sekarang sudah Samiri kok ya, jadi nggak ada itu ya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepada orang Farisi itu, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, Tuhan berbicara ahli Taurat itu maksudnya dia mencari-cari terus kesalahan. Dia hafal Taurat itu sangat hafal, dari Kejadian sampai Wahyu itu hafal. Apakah zaman sekarang tidak ada? Ada. Orang-orang itu hafal banget Alkitab itu dari Kejadian sampai ke Wahyu. Tapi apakah dia sudah melakukan yang ada di dalam hukum Taurat itu? Yaitu di ayat yang ke-27 yang baru kita baca ya. Dan di ayat 26 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Ada pembelaan diri, dan siapakah sesamaku manusia?" Loh, kok nggak mengerti siapa yang dimaksud sesama manusia? Tuhan kan bilang mengasihi sesama manusia itu tidak melihat siapapun dia. Ini orang Samaria kah? Ini anaknya jenderal kah? Ini pengusaha kah? Ini orang miskin kah? Ini orang beragama apakah? Tidak, sesama manusia. Berarti rata, yang pasti manusia. Saudara punya ini kesukaan binatang. Kalau orang Jawa bilang ingon-ingon gitu ya. Ingon-ingonmu apa?
asu apa pitik, apa kucing. Itu aja bisa dikasihi loh. Ada di sini yang sayang banget sama kucing gitu. Ada yang sangat sayang sekali dengan anjing gitu. Ada yang sayang dengan ikan. Ikan aja diajak bicara, anjing diajak bicara, kucing diajak bicara, apalagi ya cicak kira-kira diajak bicara. Ada yang mengajak bicara cicak. Ikan itu juga bisa diajak bicara Bapak Ibu. Itu dikasihi namanya. Nah, ditolong, kenapa? Dikasih makan dan yang lain sebagainya. Ini saya ke firman aja. Nah, ayo kita lanjut yuk, dibaca yuk di sini. Dari judul itu orang Samaria yang murah hati. Kepingin tahu kenapa sih kok disebut murah hati? Saudara pengen tahu nggak? Lu sudah tahu Bu, saya sudah hafal ceritanya. Besar apa-apa itu adalah Taurat ilahi gitu ya. Saya sekarang mau mengupas bersama-sama. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ini kejadiannya, ada kecelakaan yang seperti itu dan ini sudah nggak ampun gitu ya. Demikian juga seorang Lewi. Nah ini kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Oh, ada rame-rame. Oh, ada kecelakaan. Oh, dipukuli. Oh, cuman isinya AO aja, tetapi tetap berjalan. Siapakah dia? Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika orang Lewi itu melihat orang itu tadi, si Lewi ini melewatinya dari seberang jalan. Semua berada di seberang jalan. Cuman loh, kok dikerumuni orang? Nah, ini orang-orang yang mengerti firman tuh ya, yang mengerti firman. Loh masa Bu? Lah ini aja namanya imam kok. Berarti yang ngerti, berarti orang yang punya agama gitu ya. Yang diajar dengan Taurat mereka masing-masing gitu. Terus yang satunya orang Lewi. Orang Lewi ngerti firman, ngerti. Lalu datang seorang Samaria. Nah, yang sedang dalam perjalanan. Orang Samaria ngerti firman enggak, sudah dicap elek, dosa tok kan niku mlebu neraka niku gitu ya. Yang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika orang Samaria ini melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Wow, kembali pada cinta kasih. Orang Samaria ini, kita lanjut. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Nggak dibawa pulang loh ya, nggak dibawa pulang. Perhatikan di sini, mumpung ini kesempatan loh, bukan loh ya, ini tidak dibawa pulang. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Wow, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hai para imam-imam dan lewi-lewi, anak-anak Tuhan yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sudahkah engkau melakukan hal ini? Lanjut firman Tuhan. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapat saudara adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu tadi, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Cukup kasihilah. Maka dari itu apa yang tertulis di ayat yang ke-27 sebagai hukum Taurat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap
akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gak perlu menolong orang itu, nunggu orang kenal atau tetangganya. Siapapun yang engkau ketahui dalam keadaan yang sedemikian dia perlu pertolongan, perlu ditolong, tolonglah dia. Gak usah tanya, oh gak kenal kok aku duduk tonggoku. Tahu, gak kenal aku, dia bukan tetanggaku gitu. Ngapain aku harus menolong dia, gak kenal sama dia. Tetapi orang Samaria ini yang dia disebut, yang tidak banyak orang mau bergaul. Orang yang baik-baik, orang yang suci-suci, orang yang merasa benar gak mau bergaul sama orang Samaria. Ih, ngapain dekat-dekat sama orang itu? Nanti nama kita jadi jelek. Siapa yang mau busak nama saudara itu loh? Gak ada. Nama jelek itu dari siapa? Dari dirinya sendiri. Bukan karena kita berdekatan. Ya, tidak akan ada yang menghapus nama saudara. Haleluya. Tetapi biarlah nama Yesus yang ditinggikan melalui perbuatan saudara. Maka memiliki cinta kasih yang sejati, lakukanlah yang terbaik seperti apa yang tertulis di dalam firman Tuhan ini. Orang Samaria itu mengasihi dan orang Samaria itu memberikan pertolongan. Semua kegerakan itu dari hati. Ketika hati saudara digerakkan, maka saudara akan menolonginya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Lakukan yang terbaik buat saudara-saudara kita semua yang perlu untuk saudara tolong. Amin. Loh Bu, sekarang ini loh zamannya zaman seperti ini. Kalau kita bukakan pintu, nanti tahu-taunya itu perampok. Nah makanya ini bukan berbicara rampoknya. Yang dirampok ini yang butuh pertolongan gitu. Kalau soal saudara itu, ya saudara sendiri kan bisa, oh hati-hati aku sendirian, ya udah ada orang ngebel-ngebel, ya udah kalau sekiranya saudara melihat dari kacamu, dari pintu rumahmu, orang ini aku kok takut, ya udah jangan dibukain. Ini yang di sini yang saya maksud ini orang yang kerampokan, orang yang kecelakaan, yang dia sendirian, yang dia membutuhkan untuk pertolongan. Jadi belum ditolong oleh siapapun, dia ada tergeletak di tengah jalan. Itu dari firman yang kita baca hari ini ya. Jadi ini berbicara kemurahan hati itu bagaimana sih? Ini loh kemurahan hati itu. Jadi kalau kita bermurah hati kepada siapapun, kita tidak usah melihat dari mana dan siapa dia, tetapi mari kita tolong dan tidak dibawa pulang, dimasukkan ke penginapan. Ketika di penginapan itu kita yang membayarnya gitu. Paham ya dengan firman Tuhan ini. Saya mengajarkan untuk firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita saling mengasihi dan menyayangi dengan hati yang tulus dan ikhlas. Maka Tuhan sendiri akan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sungguh sangat indah, sekalipun singkat kami boleh dimengertikan. Kami mau terus Tuhan melakukan firman-Mu. Kami mau Tuhan memiliki hati seperti hati seorang Samaria ini yang memperhatikan dan yang mengasihi. Kami yakin dan percaya Bapa, ketika kami menabur yang baik, kami akan menuai yang baik juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Bapa, yang saat ini bersama-sama dengan hamba-Mu untuk mengikuti renungan Kita Sehat Kita Kuat, renungan harian ini Bapa. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai mereka. Dan anak-anak-Mu semua akan mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk esok Tuhan. Ada firman yang sungguh luar biasa buat kami semuanya. Dan kami boleh dikuatkan, kami boleh menerima janji-janji-Mu dengan iman percaya dan sukacita sorgawi. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih berkat-Mu Tuhan mengalir atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah terima berkat, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.